Shalom, Horas Hamuna, Aka Inanami, Seksi Paropuan. Kita akan kembali melaksanakan ibadah PA kita. Saya berdoa, saya berharap kita semuanya dalam keadaan sehat, dilindungi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita awali ibadah kita, Jumulu Hitamarede, buku Ede 127 ayat sada. Dengan doa nogum ale Jahuda, dia kana pinar mahanami, tagamon bahenon mu manaroa, sotar bunyi hon podo burjumi, jot suhardo pambahenani, di rohani nasotu mandaho, alai marhite siani doro, tuhati uron natino bumi. Kita berdoa. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk PA kita hari ini Kamis tanggal 21 Oktober 2021 ditetapkan dari kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai ayat 15. Saya akan bacakan demikian. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan yang saya berikan judul pada hari ini, Membangun Tubuh Kristus. Rasul Paulus membuat sebuah contoh bangunan. Seperti itulah iman kita dibangun di atas sebuah pondasi, di atas sebuah dasar alas. Dan tentu pondasi itu harus kokoh. Itu sangat menentukan. Pondasi yang kuat dan kokoh menjamin bangunan di atasnya akan kuat dan kokoh. Sebaliknya, kalau pondasi itu rapuh, maka bangunan di atasnya akan dengan mudah untuk tumbang, hancur. Karena pondasi itulah yang menjamin. Di Hamuna Kainanami dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA kita hari ini, Rasul Paulus menegaskan dan memastikan pondasi iman setiap orang percaya, pondasi dari setiap gereja adalah tubuh Yesus Kristus. Itulah pondasi yang kuat, kokoh, dan
tidak boleh diganti. Jangankan diganti, digeser pun tidak boleh. Itu pasti. Sampai di sana tidak ada masalah. Semuanya orang percaya, orang Kristen, gereja, pondasinya adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Lalu di atas pondasi itu harus dibangun tubuh Kristus. Jadi semua kita orang percaya adalah tukang yang melakukan kegiatan aktivitas pembangunan di atas tubuh Kristus. Rasul Paulus mencontohkan di dalam nats kita ada beberapa bahan material yang digunakan dalam pembangunan itu. Ada yang menggunakan emas, ada yang menggunakan perak, batu permata, ada yang menggunakan kayu, rumput kering, dan jerami. Tapi saya membagi ke dalam 2 kelompok saja, yaitu bahan material yang kuat dan tahan api, yaitu tadi emas, perak, dan batu permata. Itu dibakar pun tidak akan terbakar. Lalu ada kelompok atau golongan yang kedua tadi, kayu, rumput kering, dan jerami. Kalau ini dibakar pasti tinggal abu, semuanya akan terbakar. Itulah dibuat Rasul Paulus sebagai contoh bahan material. Lalu kita membangun tubuh Kristus, membangun iman kita di atas pondasi yang benar. Dengan bahan material apakah? Apakah dengan emas, perak, atau batu permata? Atau dengan kayu, dengan rumput kering atau jerami? Dan nanti akan diuji. Pengujinya api. Maka kita bayangkan kalau ada sebuah bangunan lalu terbakar. Yang pasti, kalau ada di sana batu, batunya akan tetap di situ. Kalau ada di sana logam atau emas, pasti tidak apa-apa, atau perak. Tapi kalau di bangunan itu yang terbakar itu ada jerami, ada rumput kering, ada kayu, pasti tinggal abu. Seperti itulah nantinya kesudahannya, bagaimana bangunan kita, iman kita. Sebab tubuh kita adalah bait Allah. Dan kita sekarang berdiri, berkegiatan di atas pondasi yang benar, yaitu Yesus Kristus. Amunak kainanami dan juga saudara-saudaraku, setiap tindakan kita, perilaku kita, dan pergerakan kita adalah pembangunan di atas pondasi itu. Seperti apakah bangunan yang kita hasilkan? Apakah bangunan yang kokoh, yang tahan uji, atau hanya rapuh saja? Bangunan itu adalah tubuh Kristus, membangun tubuh Kristus. Dunia ini tidak mengenal Yesus Kristus. Mereka mengenal Yesus hanya dari bangunan ini, tubuh kita. Kita adalah gambaran Yesus Kristus. Kita adalah buku yang bisa dibaca. Seperti apakah kita, bangunan itu di dalam diri kita, tindakan-tindakan kita, perilaku kita. Kalau bangunan itu, tubuh kita, dibangun dengan bahan material emas, perak, atau batu permata, maka bangunan itu akan kokoh dan seperti Yesus Kristus. Apa tindakan-tindakan yang menggambarkan emas, perak, dan batu permata? Itu adalah tindakan yang digerakkan, dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika kita menyerahkan semua gerak hidup kita kepada Roh Kudus untuk memimpin, maka tindakan-tindakan kita adalah sebagaimana di Galatia 5 ayat 22 sampai 23.
yaitu tindakan yang digerakkan oleh Roh Kudus pasti berbuah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kalau itu yang dihasilkan, kalau itu tindakan nyata kita, maka itulah bangunan dari bahan material emas, perak, dan batu permata. Dan itulah yang diminta, itulah yang diharapkan dari setiap kita, sehingga dunia ini bisa menyaksikan Yesus Kristus dari tindakan kita yang penuh kasih, yang penuh damai sejahtera, yang penuh kesabaran, yang penuh kelemah lembutan, yang setia dan mampu menguasai diri. Dan sebaliknya, jikalau tindakan kita hanya berorientasi kepada diri sendiri, tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya bagi orang lain. Kita hanya hidup dalam kebencian, kita hanya hidup dalam keluhan, bahkan kita ingin membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Maka walaupun kita berdiri di atas fondasi Yesus Kristus, bahan material yang kita pakai membangun adalah kayu, rumput kering, dan jerami. Dan nanti pada waktunya ada ujian, yaitu api, maka akan terbakar tinggal abu. Hamuna, Aka, Inanami, dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA kita hari ini. Paulus dalam nats ini mau mengatakan, siapapun kita, apapun prestasi kita, bukan itu menjadi fokus, tapi apa landasannya. Landasan itulah yang menjadi fokus. Ketika landasan kita adalah Yesus Kristus, itu fokus kita, maka di atasnya kita berdiri. Tindakan-tindakan kita, gerakan-gerakan kita harus sesuai dengan firman Yesus Kristus, dan sebaliknya. Jadi bukan apa yang saya lakukan, apa prestasi saya, apa jasa-jasa saya. Kalau kita berorientasi kepada tukang, kita itu adalah tukang, maka itu adalah gambaran rapuh, seperti kayu, seperti rumput kering, seperti jerami. Jadi mari melihat kembali tindakan-tindakan iman kita, pergerakan-pergerakan iman kita yang harus menyingkirkan kesombongan-kesombongan. Marilah dengan rendah hati meletakkan segala pekerjaan kita, segala pelayanan kita, segala persembahan yang kita berikan, mari letakkan tanpa berorientasi kepada diri kita. Harus fokus kepada Yesus Kristus sang pondasi. Siapapun tukangnya, apapun yang dilakukan itu tidak penting. Yang penting adalah fondasinya Yesus Kristus. Maka harus sesuai dengan Yesus Kristus yang dibangun. Bahan materialnya harus sesuai dengan Yesus Kristus, yaitu setia, abadi, dan tidak berubah-ubah. Itulah menjadi karakter kita. Itulah yang harus kita bangun di dalam diri kita, karena kita adalah bait Allah yang hidup, yang bisa dilihat, yang bisa dialami, dan bisa disaksikan oleh dunia ini. Membangun tubuh Kristus dengan tindakan, dengan gerakan-gerakan, dan dengan segala aktivitas di atas fondasi yang benar Yesus Kristus. Jangan sekali-sekali mengganti fondasi. Jangan pernah berpikir menggeser fondasi. Karena banyak orang selalu mengatakan percaya, tapi fondasinya mau digeser. Mau dibuat fondasi itu hikmat dunia,
atau mungkin ilmu pengetahuan atau teknologi. Jadi pondasinya tidak boleh. Itu sudah final. Rasul Paulus mengatakan pondasi adalah Yesus Kristus dan tidak tergantikan oleh apapun dan sampai kapanpun. Tugas kita bukan mengganti, tapi membangun di atasnya bangunan tubuh Kristus yang kokoh dan kuat dengan bahan material dari emas, perak, dan batu permata, yaitu tindakan-tindakan kita yang penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Oh, tidak mudah. Tidak mudah. Di tengah-tengah banyaknya tantangan, di tengah-tengah banyaknya pergumulan dan kesulitan, tidak mudah untuk hidup dalam kedamaian, dalam sukacita, dalam kasih, dalam kelemah lembutan, dalam kesabaran. Tidak mudah. Tetapi selalulah bergantung dan berserah diri kepada fondasi kita Yesus Kristus yang hidup itu. Dia adalah pokok anggur. Menyatulah, hubungkan dirimu dengan Dia, maka Dia akan mengalirkan kekuatan, mengalirkan kuasanya, mengalirkan energi, sehingga kita bisa untuk tetap membuat bangunan tubuh Kristus yang kokoh, yang bisa disaksikan oleh dunia sekitar kita. Tugas kita adalah untuk memberitakan fondasi firman Tuhan dengan benar, dengan tindakan, dan juga dengan karya-karya kita. Jadi memberitakan firman tidak hanya melalui khotbah-khotbah, tapi dengan tindakan nyata dan juga dengan karya-karya nyata, sebab kita diharapkan dan diminta oleh Tuhan Yesus menjadi garam, menjadi terang, menjadi berkat, menjadi jalan keluar, menjadi sesuatu bagi dunia ini, bagi kehidupan ini. Itu yang diharapkan oleh Tuhan Yesus dari kita, sebab kita berpijak di dalam fondasi yang benar, dirinya, yaitu Yesus Kristus Sang Kasih itu. Mari bangun tubuh Kristus melalui tindakan-tindakan nyata di dalam kehidupan ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang kami terima. Ya, tidak mudah bagi kami untuk selalu membangun tubuh Kristus melalui tindakan-tindakan nyata. Banyaknya tantangan yang mengelilingi kehidupan kami, membuat kami sangat sulit untuk itu. Tapi kami percaya, ketika kami berserah dan bergantung penuh hanya untuk Tuhan Yesus Kristus, maka Engkau akan mengalirkan kuasa dan kekuatan, memampukan kami melewati setiap situasi. Kami berdoa buat anak-anak-Mu seksi Paropuan, mereka yang lebih dekat dengan kehidupan nyata, melalui keluarganya, melalui lingkungan masyarakatnya, melalui aktivitas gerejanya. Kami mendoakan, jadikan seksi Paropuan menjadi ujung tombak pembangunan tubuh-Mu di tengah-tengah dunia ini. Mereka berperilaku hidup dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, dan juga kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kuatkan mereka Tuhan. Bila mana di antara anak-anak-Mu seksi Paropuan ada yang sakit, hadirlah untuk memberikan mereka keteguhan hati, lalu menyembuhkan dan memulihkan mereka. Yang berduka, yang bergumul, Bapa, juga kami serahkan supaya Engkau yang menyertai dan menolong mereka di dalam segala kesulitannya. Kami percaya akan doa kami Engkau kabulkan. Terima kasih. Ampuni dosa kami, dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan
puhu matai deho buku D 725 ayat sada. Turata Jesus mandok tu siseana ai sitiru ondo hule hontu hamuna asa bain hamu sunguna hubahen tu hamu martua mahamuna akana mangula hosa asa pasu hodingoluni huria jala pasu hodingoluni bangsota asa pasu hodingoluni huria jala pasu hodingoluni bangsota. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus, damai sejahtera Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.